Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Teori Tetangga, berjumpa kembali dengan saya Mbak Hikmah di channel pribadi saya Teori Tetangga. Dalam kesempatan kali ini saya akan ajak Anda membahas tentang 5 penyebab pasangan berselingkuh versi Teori Tetangga. Bagi Anda nih yang mungkin punya unek-unek atau Anda punya pengalaman ingin sharing ya, atau Anda punya pendapat seputar penyebab pasangan berselingkuh, Anda bisa tulis di kolom komentar atau Anda juga bisa kirimkan ke email teoritetangga@gmail.com. Nah, ketika seseorang itu berselingkuh, sebenarnya ada beberapa penyebab yang membuat dia melakukan itu semua. Saya akan jabarkan satu persatu dalam video ini. Penyebab yang pertama adalah karena dia merasa kurang bahagia dengan pasangannya saat ini. Ketidakbahagiaan ini bisa saja karena seringnya cekcok, karena mungkin ya pasangannya ini terlalu egois atau pasangannya terlalu sibuk. Nah, kondisi ini akhirnya membuat dia merasa hampa dalam hatinya. Kehampaan inilah yang akhirnya membuat ia akan tersentuh jika ada sosok yang bisa membuat dia merasa nyaman lagi, ya, membuat dia akhirnya merasa terisi lagi hatinya. Ketertarikan ini akhirnya membuat dia berani berselingkuh, ya. Maka dari itu ketika pasangan sering cekcok, sering bertengkar, ini rawan sekali ada perselingkuhan setelahnya, karena memang mungkin pasangannya merasa tidak bahagia setelah terjadi pertengkaran itu. Nah, kemudian yang kedua adalah karena lemahnya iman, ya. Dia sangat mudah sekali tergoda. Dia memiliki hawa nafsu yang tidak terkontrol. Kondisi ini juga akhirnya membuat ia mudah sekali belok ke wanita idaman lain atau pria idaman lain. Banyak kok sebenarnya orang yang dia itu ketemu dengan wanita yang lebih cantik dari pasangannya, tapi karena dia memiliki iman yang kuat, ya, dia memiliki keteguhan hati, akhirnya dia tetap bisa setia dengan pasangannya. Tapi kalau memang imannya itu tidak kuat, dia mudah sekali tergoda, ya. Hawa nafsunya itu sangat besar menguasai dirinya. Dia ketemu dengan wanita yang biasa-biasa saja pun dia akan mudah tergoda juga, ya. Atau dia ketemu dengan pria yang biasa-biasa saja, bahkan pasangannya mungkin lebih baik daripada si selingkuhannya tadi, tapi karena memang dia lemah iman, ya udah akhirnya dia mudah sekali terjebak pada perselingkuhan itu. Jadi sebenarnya banyak orang yang berselingkuh itu dengan orang yang justru tidak lebih baik dari pasangannya, ya, secara fisik ya ini ya. Kalau secara karakter sih sudah jelas orang yang mau diselingkuhin, ya, orang yang mau diajak selingkuh maksud saya, itu tentu bisa dikatakan dia kurang bisa memiliki empati, kurang bisa jujur, dan tidak peduli pada kondisi hati orang lain, gitu. Jadi yang kedua ya ini tadi, karena memang dia tidak memiliki iman yang kuat, gitu. Kemudian yang ketiga pemirsa, karena dia memiliki pergaulan yang tidak terkontrol. Mungkin terlalu akrab dengan teman kantornya gitu ya, sering jalan bareng, sering nonton bareng. Kondisi ini akhirnya membuat ia memiliki ketertarikan khusus ya dengan teman pergaulannya ini. Akhirnya mereka tidak ada batasan ya. Semakin terikat satu sama lain dengan perasaan yang kuat, akhirnya timbullah perselingkuhan. Jadi memang harus hati-hati nih pemirsa, kalau sudah punya istri atau sudah punya suami, Anda harus membatasi pergaulan Anda dengan lawan jenis lain. Khawatirnya Anda tidak bisa mengontrol pergaulan itu yang dulunya menjadi teman, akhirnya menjadi selingkuhan. Kondisi ini banyak terjadi loh ya. Jadi harus waspada, Anda harus bisa mengontrol dan juga menghargai pasangan Anda saat ini, gitu. Jangan atas nama sahabat, atas nama adik kakak Anda menyepelekan itu. Karena kalau misalkan Anda terus-menerus ya menjalin kedekatan dengan orang lain, ya, itu bisa menimbulkan rasa suka, benih-benih cinta. Apalagi godaan ya, godaan setan itu banyak sekali. Jangan sampai itu menjadi celah Anda akhirnya digoda oleh setan yang akan merusak hubungan Anda dengan pasangan Anda.
gitu. Nah kemudian penyebab yang keempat kenapa kok seseorang itu bisa berselingkuh adalah karena rasa trauma. Loh, kok bisa Mbak Dima rasa trauma justru mendorong seseorang berselingkuh? Ya, memang faktanya begitu ya. Kalau orang trauma itu ada dua ya. Yang pertama dia mungkin akan lebih menarik dirinya dari percintaan. Dia menjadi tidak percaya diri, dia menjadi tidak percaya pada orang lain gitu ya. Dia susah membuka hati. Atau bahkan yang kedua ini, dia justru menjadi lebih vulgar. Dia justru lebih agresif lagi. Ya, karena dia pernah disakiti sehingga dia tidak mempedulikan cinta sejati itu ada gitu. Dia tidak peduli pada perasaan orang lain, akhirnya yang penting dia happy gitu untuk melampiaskan rasa atau gejolak trauma yang ada dalam dirinya tadi gitu. Akhirnya ya itu tadi, karena trauma dia tidak percaya adanya orang yang setia, dia tidak percaya bahwa ada orang yang benar-benar bisa menjadi cinta sejatinya. Akhirnya membuat dia terus-terus mencari sosok yang membuat dia bahagia gitu, dan mudah saja bagi dia untuk meninggalkan orang lain, menyakiti orang lain, karena dia merasa dulu saya pernah seperti itu kan oleh pria lain atau wanita lain, akhirnya ya seperti itu, jadi suka selingkuh. Nah kemudian pemirsa yang kelima adalah karena adanya masalah seksual. Masalah seksual di sini bisa saja karena mungkin suami istri yang LDR-an, kemudian salah satunya ingin menyalurkan hasrat seksualnya, mencari pria idaman lain atau wanita idaman lain ya, mencari selingkuhan gitu. Atau mungkin karena kecanduan seks, atau mungkin karena dia sering menonton film-film negatif gitu ya, akhirnya membuat ia pikirannya jadi negatif. Kemudian ada rasa penasaran kepada wanita lain, sering jajan di luar. Nah kondisi ini juga akhirnya membuat ia terdorong untuk berselingkuh begitu. Jadi itu tadi pemirsa teori tetangga, 5 penyebab pasangan selingkuh versi teori tetangga. Jika Anda mungkin punya pendapat atau ingin menambahi, silakan Anda bisa tulis di kolom komentar. Nah untuk pemirsa yang mungkin ingin curhat tentang masalah pribadinya, masalah asmaranya, silakan Anda bisa kirimkan ke email teoritetangga@gmail.com ya. Dan terus saksikan video-video terbaru saya hanya di channel YouTube Teori Tetangga. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga dapat bermanfaat, berbagi manfaat, berbagi kebaikan bersama Teori Tetangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.